Kalau menyebut nama Mahatma Gandhi, adakah yang kalian ingat? Ya, sosoknya dikenal dunia sebagai salah satu revolusioner sekaligus pemimpin spiritual paling berpengaruh di dunia. Bagaimana tidak dirinya menjadi figur penting di balik gerakan kemerdekaan India, melalui jalan-jalan damai tanpa kekerasan. Selain itu, Gandhi menyimpan banyak sekali fakta menarik yang layak kita pelajari. Dan ya, penting untuk menambah sisi kemanusiaan. Oleh karena itu, simaklah ulasan ini hingga tuntas. Kehidupan awal, bernama lengkap Mohandas Karamchand Gandhi. Lahir di Porbandar, Gujarat, India, Britania, pada 2 Juli 1869. Lebih dikenal luas sebagai Mahatma Gandhi, merupakan seorang pengacara, aktivis, politisi, sekaligus pemimpin spiritual berkebangsaan India, yang gerakannya mampu menginspirasi dunia. Berkatnya ia pun kemudian mendapatkan gelar Mahatma yang berarti jiwa agung. Dikutip biografi Mahatma Gandhi sang jiwa agung di laman Kompas, diketahui ayahnya bernama Karamchand Uttamchand Gandhi, merupakan seorang dewan atau menteri utama negara bagian Porbandar di masa kekuasaan Britania Raya. Sementara ibunya Putlebai adalah istri keempat ayahnya. Karena itu, Gandhi memiliki 2 kakak tiri dan 3 saudara kandung. Disebutkan ibu Gandhi sangat religius, sehingga membentuk Gandhi kecil sebagai anak yang taat agama. Ia menanamkan etika Hindu yang kuat dengan penekanan pada vegetarianisme, toleransi agama, kesederhanaan gaya hidup, dan penolakan kekerasan. Tapi menariknya, saat dia tumbuh, Gandhi diketahui memberontak banyak norma di keluarganya, mulai dari minum alkohol dan makan daging sapi. Ya, tahu kan, kalau dalam Hindu 2 hal itu dilarang keras. Menikah di usia 13 tahun. Bila di Indonesia menikah di usia dini masih teramat tabu, beda halnya dengan apa yang dialami Gandhi. Yap, ia menikah di usia muda, tepat di umurnya yang baru menginjak 13 tahun. Masih dilansir dari Kompas, dikatakan kalau Gandhi dijodohkan dengan Kasturba Makanji, yang merupakan putri seorang pedagang. Kasturba itu baru menginjak usia 14 tahun. Yang menarik, pernah suatu ketika Gandhi mengungkapkan kalau pernikahannya tidak berarti apapun. Baginya yang saat itu masih belum sangat remaja hanya tertarik dengan pakaian baru yang dikenakan saat acara pernikahan. Namun ya, seiring berjalannya waktu perasaannya berubah menjadi nafsu yang kemudian diakui dengan penyesalan. Dalam buku autobiografi Mahatma Gandhi Detik Ayahnya Sekarat, Gandhi meninggalkannya untuk berhubungan seksual dengan istrinya, sehingga ia kehilangan momen saat ayahnya meninggal. Dalam autobiografinya Gandhi menulis, "Saya merasa sangat malu dan sedih. Saya berlari memasuki kamar ayah. Jika nafsu binatang tidak membutakan saya, dia akan meninggal di pelukan saya." Dan ketika istri hamil dan anaknya meninggal tidak lama setelah melahirkan, Gandhi melihatnya sebagai cara Tuhan memaafkannya. Belajar hukum di Eropa. Tadi sudah disebutkan, kalau Gandhi juga dikenal sebagai pengacara. Jadi ketika usianya 18 tahun, tepatnya pada tahun 1888, Gandhi memutuskan pergi ke negara yang mana negara yang menjajah negaranya. Yap, Inggris. Sesuai permintaan orang tuanya, ia menempuh studi hukum di perguruan tinggi khususnya pengacara dan hakim, The Honorary Society of the Inner Temple, London. Nah, di Inggris Gandhi belajar hukum dan jurisprudensi dengan tujuan menjadi pengacara. Meski demikian hidupnya di sana tidaklah mudah. Ya, dirinya kesulitan beradaptasi dengan transisi ke budaya barat. Seperti dilansir BBC News, saat berstatus mahasiswa hukum ia bertemu anggota Theosophical Society yang mendorongnya untuk lebih mengaji kitab agama Hindu, terutama Bhagavad Gita. Dia lalu mengatakan naskah kuno India memberinya ketenangan. Selang 3 tahun, tepatnya tahun 1891,
Gandhi menyelesaikan studinya dan menjadi pengacara. Ia lalu kembali ke India. Memulai karir aktivis bukan di India, meski dikenal sebagai tokoh penting di balik kemerdekaan India, faktanya gerakan awal Gandhi tidak dilakukan di tanah jajahan Britania Raya itu. Ya, ketika kembali, ia mengalami kesulitan mencari pekerjaan sebagai pengacara. Itulah kenapa pada tahun 1893 dia memutuskan ke Afrika Selatan, di mana sebuah perusahaan India memberinya kontrak setahun untuk pekerjaan terkait hukum. Nah, dia di sana yang saat itu berada di bawah kendali Belanda dan Inggris diperlakukan tidak manusiawi. Yap, dia dan orang India lainnya sering mengalami diskriminasi. Pengalaman itulah yang kemudian mendorong Gandhi bergerak untuk mengubah keadaan. Salah satunya kampanye kemanusiaan, hak-hak sipil orang India di Afrika Selatan. Saking seriusnya, pada tahun 1894 Gandhi mendirikan Natal Indian Congress, yaitu organisasi yang menolak sistem apartheid, pemerintah kulit putih Afrika Selatan, dengan konsep satyagraha, yang berarti ketegasan dalam kebenaran atau perlawanan tanpa kekerasan. Selama 20 tahun di negara itu, ia dan orang India lainnya bertahan di organisasi tersebut, hingga menjadi kekuatan politik. Terjun ke dunia politik, atas keberhasilan gerakannya di Afrika Selatan yang juga disebut-sebut menginspirasi Nelson Mandela untuk bergerak menghapus diskriminasi apartheid, Gandhi diminta secara khusus kembali ke India pada tahun 1915 saat ia berusia 21 tahun dan sudah menjadi figur pemimpin gerakan nasionalis India. Dilansir Kompas, Gopal Krishna Gokhale, pemimpin sekaligus tokoh revolusi sosial politik dari Indian International Politik, mengundang Gandhi untuk bergabung dengan gerakan perjuangan India untuk terbebas dari kekuasaan Inggris. Nah, perlu kalian ketahui Gokhale yang saat itu geram melihat penindasan Inggris, membimbing sekaligus menggambarkan situasi politik di India disertai masalah-masalah sosial kepada sang jiwa agung. Tak butuh lama Gandhi lalu bergabung dengan INC, sebelum akhirnya mengambil alih kepemimpinan pada tahun 1920. Lalu memicu gerakan demonstrasi non-kekerasan bernama Salt Satyagraha atau Pawai Garam. Bagi yang belum tahu, Pawai Garam merupakan bagian penting dari gerakan kemerdekaan India pada tahun 1930. Pada tahun 1931 Gandhi menghadiri konferensi di London mengenai reformasi konstitusional India. Dia menjadi satu-satunya wakil dari INC. Sialnya, konferensi itu tidak membuahkan hasil dan setahun berselang ia dijebloskan ke penjara. Usai bebas pada tahun 1934 kepemimpinannya diwariskan kepada anak didiknya, Jawaharlal Nehru, yang nantinya dikenal sebagai presiden pertama dan bapak pendiri bangsa India. Pada tahun 1939 bersamaan ketika Perang Dunia II pecah, gerakan nasionalis India semakin masif. Gandhi mengampanyekan gerakan Great India, menuntut penarikan Inggris dari India. Disebutkan gerakan ini menjadi yang paling kuat dalam sejarah kemerdekaan India. Dan ya, memainkan peran utama dalam mengamankan kemerdekaan India pada tahun 1947. Dibunuh sesama Hindu. Kematian Mahatma Gandhi bisa dibilang cukup tragis dan tiba-tiba. Bagaimana tidak, belum lama setelah India merdeka, Gandhi harus mengakhiri hidupnya dengan timah panas. Pada sore hari tepatnya 30 Januari 1948, Gandhi yang saat itu sudah berusia 78 tahun dengan kondisi fisik yang lemah berpegangan pada dua cucu perempuannya dari kediamannya di Byarla House, New Delhi. Dikatakan Gandhi hendak menuju acara pertemuan doa. Saat itu seorang ekstremis yang diketahui bernama Natural Goti kesal dengan Gandhi. Ia berlutut di hadapan Gandhi, namun disusul mengeluarkan pistol semi-otomatis. Ia menembak Gandhi dalam jarak sangat dekat sebanyak 3 kali, Gandhi pun tumbang. Goti dan rekan konspiratornya Narayan Api, diadili dan dihukum mati pada 15 November 1949.
Itulah beberapa fakta terkait Mahatma Gandhi yang penting untuk kalian ketahui. Bagaimana pendapatmu?